tempo dulu, tak terhadap, tak terhadap. Idut buka dua, baru kita lu buka dua kan? Oh bareng. Nah, lu buka dulu biar gua dapat punya ya. Gimana sih? Oke. Ini hadiah. 2 kali ya. Oke. Sama setelah Mazmur. Oke, selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Ya, bersyukur sekali kita bisa beribadah pada hari ini ya, berkumpul bersama sekalipun mungkin tadi di luar sempat hujan, tapi bersyukur kita bisa kembali berkumpul pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan sama-sama, mungkin boleh ditampilkan di slide-nya. Oke, untuk pengumuman yang pertama untuk semua jemaat. Oke, untuk semua jemaat wajib menggunakan masker menutupi hidung sampai dagu selama di lingkungan gereja. Lalu yang kedua, suhu tubuh maksimal 37 derajat Celcius. Yang ketiga, tetap menjaga jarak 1,5 meter dengan sesama dan tidak berkerumun. Jadi nanti mungkin tempat duduknya bisa diatur sendiri ya teman-temannya untuk tetap dikasih jarak. Lalu diharapkan untuk langsung pulang setelah ibadah selesai. Lalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun sebelum masuk dan sesudah keluar dari ruang gereja. Dan wajib sudah divaksin 2 kali dan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi. Oke, demikian untuk pengumuman pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, siapa yang hari ini datang ke tempat ini udah siap memuji nama Tuhan kita? Oke, siapa yang bersuka cita teman-teman? Ya sama seperti saya bersuka cita sekali ketika Tuhan masih mau memilih saya untuk dapat melayaninya di tempat ini bersama dengan teman-teman. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Allah kita. Kita mau menyanyikan lagu PKJ 242 Seindah Siang Disinari Terang sambil bangkit berdiri. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihi kita. Disinari terang cara Tuhan mengasihimu. Seindah batang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihimu. Tuhanku lembut dan penyayang.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan berserta saudara sekalian. Silakan duduk teman-teman. Iya, teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dalam penyembahan, datang dalam hadiratnya. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita sampai hari ini. Karena Dia yang selalu mendengar seruan kita. Bahkan kasih-Nya tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Mari dengan tenang kita masuk dalam hadirat-Nya. Biarlah kuasa-Nya mengalir dari tempat yang maha tinggi. Lagu ini sekali lagi, lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah dari kasih-Mu, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Dari tempat maha tinggi, yes Tuhan. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
Mazmur ada satu kata-kata yang mengatakan seperti ini teman-teman. Walaupun dosa sering membawa kesenangan sesaat, ia tidak memberikan sukacita yang kekal. Lalu saya kembali lagi merenung dan menyadari bahwa dosa yang saya lakukan melalui perbuatan, perilaku saya, serta perkataan saya, itu memang memberikan kesenangan sesaat di saat itu saja. Tetapi setelah itu saya merasa cemas, gelisah, merasa berdosa di hadapan Allah dan tidak ada sukacita. Di mana saya sebenarnya membenci hal yang saya perbuat, namun saya tetap melakukannya. Itulah dosa teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sama merasakan seperti saya ketika kita melakukan dosa? Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman memberikan waktu kita untuk mengakui dan memohon dosa di hadapan Allah kita. Sambil singer boleh menyanyikan lagu PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. Kita mau sama-sama mengatakan rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami datang kepadamu. Kami mengaku ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, perbuat di hadapan-Mu yang tidak menyenangkan hati-Mu. Hanya Tuhan sajalah yang bisa mengampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kami memiliki Engkau.
Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, teman-teman, berita anugerah kita tertulis di Mazmur 116 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Iya teman-teman, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, bahkan kita sudah diselamatkan olehnya. Yuk dengan sukacita kita mau mengangkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Sambil kita memberikan senyum terbaik kita kepada Tuhan. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, silakan duduk teman-teman. Ya teman-teman, kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Deborah. Kita mau menyanyikan lagu KJ 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita menyiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kita berdoa. Kami tahu dan kami sudah sering mendengar bahwa yang Tuhan kehendaki adalah kami boleh bersinar, memancarkan terang Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami sudah sering mendengar dan diingatkan akan hal itu. Namun Tuhan, ada banyak hal yang kami jadikan alasan untuk memadamkan sinar itu. Entah karena pergumulan di dalam diri kami, atau karena dalam ketakutan. Kalau terang itu begitu menyilaukan orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka justru menolak kami ataupun kemudian membenci kehadiran kami
Dalam ketakutan kemudian kami justru menyembunyikan dan bukan memancarkan sinar Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena Tuhan, dalam kesadaran itu kami sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami mohon agar Tuhan tidak jemu-jemu terus mengingatkan dan berbicara kepada kami. Termasuk ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya hati ini boleh menjadi hati yang lembut. Supaya kami tidak melulu hanya berpikir dari secara kemampuan kami sebagai manusia. Tapi kami boleh belajar untuk tunduk dan taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah Roh Kudus yang telah Kau curahkan dalam diri setiap orang percaya boleh menolong kami untuk memahami, menangkap pesan Tuhan. Tapi juga kemudian sungguh berupaya melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga bersinar itu sungguh bisa nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 6 ayat 1-9 menjadi bacaan kita pada siang hari ini. Efesus 6 ayat 1-9. Kita baca bergantian ya. Saya bacakan ayat yang ganjil, rekan-rekan bisa membacakan bagian yang genap. Efesus pasal 6 ayat 1-9. Kita mulai, saya yang ganjil, rekan-rekan yang genap ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang boleh membaca dan merenungkan, menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Selamat siang rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun teman-teman tersebar dalam ruangan ini, saya berharap suaranya bisa lebih kencang. Selamat siang teman-teman. Dan saya berharap semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Saya senang sekali bisa melihat wajah-wajah dari rekan-rekan semua, orang-orang yang dari remaja sudah pernah melihat dan sekarang ketemu di pemuda gitu ya. Nah teman-teman, saya berharap teman-teman semua boleh sama-sama bertumbuh di Komisi Pemuda ini, terus melayani Tuhan dan juga menjadi berkat buat banyak orang. Satu kali pada Desember 2014 di Pengadilan Ontario, Kanada, seorang perempuan berusia 34 tahun divonis hukuman seumur hidup. Ada yang pernah tahu kisahnya? Seorang perempuan divonis perempuan berusia 34 tahun divonis hukuman seumur hidup. Ada yang pernah dengar? Di Kanada. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu sampai dia harus mendekam di penjara selama sisa hidupnya? Ternyata perempuan ini yang bernama Jennifer Pan, ya, ini dihukum setelah ia menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Kok bisa? Seorang perempuan muda, dia membunuh kedua orang tuanya, berusaha membunuh kedua orang tuanya, bahkan menyewa seorang pembunuh bayaran dengan biaya $10.000. Semua itu terjadi tidak lepas dari perlakuan orang tuanya kepada Pan. Jadi kedua orang tuanya ini kan asalnya dari Vietnam. Ya, dia datang ke Kanada dan dia berusaha begitu keras untuk bisa membangun keluarga yang baik.
mencukupkan kebutuhan keluarganya. Dan kemudian kedua orang tuanya ini sangat mengharapkan Pan bisa menjadi orang yang sukses. Itu sebabnya dari kecil Pan diatur sedemikian rupa sampai nggak punya waktu bebas. Dia dituntut untuk memiliki nilai dan prestasi yang baik. Saking beratnya tuntutan yang diberikan kepada Pan, sampai-sampai ia sudah memalsukan nilainya sejak masih sekolah. Dia dapat nilai C, kemudian dia ganti nih, nilainya jadi A, demi memuaskan orang tuanya. Semakin besar, semakin banyak kebohongan yang dilakukan semata-mata untuk memuaskan kedua orang tuanya. Dia bukan hanya malsuin nilai, tapi kali ini dia malsuin juga surat kelulusan SMA-nya. Surat masuk universitas. Ya, semuanya dia palsukan dan dia bilang sama orang tuanya, saya dapat beasiswa full. Padahal kenyataannya SMA aja nggak lulus. Begitu kebohongannya diketahui, dia tambah dikekang oleh orang tuanya. Dan karena situasinya sedemikian rupa, dia nggak tahan dan itu yang dia lakukan. Dia menyewa seorang pembunuh bayaran untuk datang ke rumahnya seolah-olah merampok, ibunya ditembak, mati di tempat. Ayahnya juga, tapi kemudian selamat. Ya, ayahnya selamat dari situ sempat koma. Dan kejahatan Pan terungkap setelah ayahnya bangun dari koma dan menceritakan semuanya. Teman-teman, terlepas dari kejahatan yang Pan lakukan, yang tentu saya yakin kita semua nggak setuju dengan tindakannya. Ada yang setuju dengan tindakan Pan? Itu nggak ada yang angkat tangan ya. Yang kita sama-sama setuju itu nggak pantas untuk dilakukan ya. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa tidak semua keluarga menjadi tempat berlindung dan berteduh yang nyaman. Setuju nggak? Nggak semua keluarga jadi tempat yang nyaman untuk kita hadir di sana. Ada banyak keluarga yang ternyata kalau pakai bahasa sekarang mengandung racun. Toxic family. Keluarga yang justru perilaku anggota di dalamnya menjadi racun yang melukai kita sedemikian rupa. Membuat kita sakit hati, membuat harapan kita hancur. Dan ketika berhadapan dengan situasi yang demikian, pertanyaannya kan gimana kita harus bersikap? Apa panggilan kita sebagai seorang pengikut Kristus dalam peran kita, secara khusus sebagai anak di tengah keluarga? Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Teman-teman, dalam bacaan kita hari ini, ada 4 peran yang dibahas. Apa aja? Baca tadi bacaannya dari Efesus. Ada 4 peran yang dibahas. Ya, sebagai seorang anak, terus bapak, orang tua, apalagi? Hamba dan Tuhan. Ada 4 peran yang dibahas, tapi kita dengan tema kita hari ini adalah family. Kita secara khusus akan menyoroti peran sebagai seorang anak. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Dikatakan apa teman-teman di ayat pertama? Dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Thank you. Jadi hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, kata-katanya seperti ini. Anak-anak sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut dilakukan. Rada beda ya. Bedanya di mana? Sebagai pengikut Kristus. Dari sini kita mau melihat bahwa pertama teman-teman, menaati dan menghormati orang tua merupakan sebuah bentuk ketertundukan kita pada Tuhan. Lihat kalimatnya, seorang pengikut Kristus ataupun dalam versi yang kita biasa baca, di dalam Tuhan. Ya, ini mau menekankan bahwa menaati dan menghormati orang tua bukan sekedar karena harus atau tradisi, tapi lebih dalam daripada itu kita diingatkan bahwa hal tersebut adalah bentuk ketertundukan kita pada Kristus. Bahwa dia yang memberi perintah kepada kita, jadi bukan hanya karena orang tuanya, tapi karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Ya, poin pertama ini sudah paham teman-teman? Bahwa menaati dan menghormati orang tua bukan sekedar karena memang mereka orang tua, tapi karena Tuhan yang mengatakannya. Saya mau mengajak kita untuk buka 1 Yohanes 4 ayat 20. Ada di depan. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, kebaca? Kok nggak muncul? Pantesan. Oke.
Ya udah teman-teman buka ya 1 Yohanes 4 ayat 20. Velo lagi bantu kita di atas. 1 Yohanes 4 ayat 20. Udah ketemu? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Jadi selain ini adalah bentuk identitas kita sebagai pengikut Kristus, tapi juga kita mau melihat bahwa ini adalah manifestasi ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi menghormati orang tua bukan hanya sekedar tradisi, bukan karena memang harus, tapi lebih dalam daripada itu teman-teman. Ini adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, kenapa harus taat dan menghormati? Pernah nggak ketemu orang tua yang mencatat dengan rinci setiap pengeluaran buat anaknya dari lahir sampai sekarang? Pernah ketemu orang tua yang kayak gitu? Di sini kita punya Ci Okta dan juga Ci Yowan serta ada Emi. Pernah nyatet nggak Ci? Berapa pengeluaran siapa? Anaknya Cici dari lahir sampai sekarang? Lahirannya berapa? Waktu hamil berapa biayanya? Ini Emi deh, Emi. Anaknya masih kecil. Nyatet gak pengeluarannya Max? Abis senyum-senyum aja sih. Jadi kayak saya gregetan dengan nanya. Sempat ngitung. Dari dalam kandungan? Dari lahir. Sampai sekarang? Oh sampai nanti sekolah. Dihitung detail? Oh, gambaran besar aja. Ada nggak yang detail? Rinci? Nih, mulai dari dalam kandungan, minum susu gitu ya. Minum susu hamil, nanti biaya persalinan dan segala macam. Ada nggak? Belum sih, saya belum pernah ketemu. Kalau teman-teman ketemu, tolong kasih tahu saya yang mana orangnya ya. Nggak diapa-apain, cuma pengen tahu doang. Orang tua, serinci-rincinya dia suka membuat apa tuh rincian pengeluaran. Tapi kalau tentang anaknya, ya dari lahir sampai sekarang, mau diapain enggak? Enggak. Ya, rasanya saya belum pernah ketemu orang tua yang bikin pengeluaran dari anaknya dari dalam kandungan sampai sekarang belum pernah ketemu tuh. Yang ngitung dengan rinci, mencatat semuanya, ngumpulin bon dengan baik, saya belum pernah ketemu. Yang bisa seperti sekarang, gitu ya, dengan rinci mencatat semuanya, lalu mungkin minta reimburse kalau udah tua. Ini yang membuat di ayat pertama dikatakan haruslah demikian. Bahwa menaati dan menghormati tidak lepas dari kenyataan bahwa tanpa mereka kita nggak ada di dunia. Bahwa mereka sudah berusaha melakukan yang bisa diupayakan, mengorbankan kepentingannya untuk merawat dan menolong kita bertumbuh sampai kita ada saat ini. Apapun yang terjadi dalam proses itu. Jadi yang pertama, menaati dan menghormati merupakan identitas. Wujud ketaatan kita sama Tuhan. Tapi juga yang mau dilihat ada kata-kata haruslah demikian karena bagaimana mereka berkorban, ya, memberikan semuanya, merawat kita, menolong kita untuk bisa ada sampai saat ini. Paling tidak teman-teman inilah dua alasan yang menjadi dasar mengapa kita harus menaati dan menghormati orang tua kita. Karena ini bentuk ketertundukan kita pada Tuhan, ketaatan kita pada Tuhan. Jadi kerangkanya melihatnya harus lebih luas. Bukan hanya sekedar di orang tua kita, melainkan karena ini merupakan bagian kita sebagai pengikut Kristus, maka saya mau taat sama orang tua. Plus, karena mereka telah dipakai oleh Tuhan untuk merawat kita sampai bisa ada seperti saat ini. Dari sini, maka tindakan kita, ini bisa keluar? Belum bisa ya? Ya, dari sini, maka tindakan kita menaati dan menghormati orang tua menjadi bagian kemudian dari kesaksian hidup sebagai seorang Kristen. Ketika teman-teman baca Efesus 6 ayat 1 sampai 3, teman-teman ingat apa di dalam perjanjian lama? Ketika baca ayat 1 sampai 3, ingat apa dalam perjanjian lama? Iya. Hukum yang keberapa? Yang hukum kelima. Bahwa dia mengutip dari hukum kelima dari 10 hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekarang kita ingat lagi, kenapa Tuhan kasih 10 hukum itu untuk bangsa Israel? Kenapa?
Kenapa Tuhan kasih 10 hukum itu untuk bangsa Israel? Sebab bangsa Israel mereka berperan sebagai contoh, dipilih menjadi umat Tuhan, menjadi contoh dan teladan buat bangsa-bangsa sekitarnya bagaimana hidup sebagai umat Tuhan. Bahwa menaati dan menghormati orang tua adalah kemudian pedoman hidup sebagai seorang pengikut Tuhan. Melakukannya berarti kemudian menjadi kesaksian dan teladan bagi keluarga kita. Orang tua kita mungkin belum kenal Tuhan, tapi kita yang kemudian memperkenalkan Tuhan lewat cara hidup kita. Jadi anak yang uhau, bukan puthal. Kalau kebalikannya, bukankah ini akan membuat orang tua kita justru kemudian bertanya, kok sejak dia jadi Kristen anaknya malah kurang ajar? Kalau udah kayak gitu jadi kesaksian enggak? Yang ada jadi batu sandungan. Maka taat dan hormat pada orang tua adalah identitas kita. Ciri kita sebagai orang Kristen yang harus ada. Nggak bisa ditawar karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Tapi kemudian gimana kalau ketemu dengan orang tua yang justru mengajarkan kita untuk melakukan dosa atau meninggalkan Tuhan? Itu kan yang sering dipertanyakan. Teman-teman, karena titik berangkatnya di poin pertama sudah jelas, ketika berhadapan dengan orang tua yang justru mengajarkan kita dan menyuruh kita melakukan yang nggak benar, ingat titik berangkatnya. Dalam bacaan kita dikatakan apa? Taatilah orang tuamu. Apa dikatakan di ayat 1? Di dalam Tuhan. Ini harusnya udah jalan. Ini jalan lagi dari depan. Ya, dikatakan di dalam Tuhan. Ketika titik berangkatnya sudah jelas di dalam Tuhan, artinya menaati dan menghormati mereka dengan Tuhan, karena Tuhan. Dan Tuhan jadi saringan pertama dalam sikap kita menaati dan menghormatinya. Sesuai enggak dengan apa yang Tuhan ajarkan? Sesuai enggak dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saya mau minta satu orang untuk bacain Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Minta Adi deh, Di bacain deh. Adi siapa? Andre. Kisah 5 ayat 29. Kisah 5 ayat 29. 29. Ya, thank you, Andre. Bahwa manusia bisa salah, maka saringan pertama adalah sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Sampai sini teman-teman bisa ngikutin kenapa kita harus menghormati dan menaati, karena kita adalah pengikut Kristus, identitas kita. Ketika berhadapan dengan orang tua yang ternyata mengajarkan yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan, maka ikutin yang mana? Tuhan, karena manusia bisa salah. Yang ketiga, apa yang akan kita dapat ketika kita taat dan hormat pada orang tua? Perhatikan ayat yang ketiga, teman-teman. Ya, dikatakan apa di situ? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apa maksud tulisan Rasul Paulus ini? Apakah kemudian janjinya hanya berlaku di bumi aja? Enggak. Ingat, pertama ketika kita melakukan perintah ini, taat dan menghormati, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lupa, barang siapa yang tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi siapa yang melakukannya, ia tepat sasaran. Hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang harus kita ingat yang pertama. Yang kedua, ayat ketiga ini juga mau mengajarkan seperti yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Saya minta perempuan untuk bacain. Cindy boleh bacain Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Bahwa mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua menolong kita untuk menjalani hidup yang baik di bumi. Dalam terjemahan Yunaninya, kata taat di situ memakai kata hupakuo, yang artinya mendengar, begitu ya. Contohnya apa? Ketika orang tua yang menasehati kita, jangan ngerokok, jangan minum-minum, perhatikan caramu berpacaran, jaga kekudusanmu, bekerja keras, belajar dari pengalaman dan sebagainya. Namanya juga orang tua, orang yang sudah punya lebih banyak pengalaman daripada kita.
Maka mendengarkan pengajarannya, ini bagian dari menaati, akan menolong kita untuk lebih berhikmat menjalani hidup. Mengurangi potensi membuat pilihan yang buruk. Seperti kalau teman-teman dikasih tahu, kalau nyebrang lihat kanan kiri ya. Ini kan ngurangin potensi ketabrak. Ini teman-teman yang dimaksud dengan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lalu selanjutnya, apakah ada term and condition dalam menghormati orang tua? Ada nggak dalam bacaan kita? Term and condition-nya? Nggak ada. Berarti selama-lamanya kita dipanggil untuk menaati dan menghormati mereka. Tapi gimana caranya kita menghormati dan mengasihi, menaati ketika mereka sudah menyakiti kita? Merendahkan, mempermalukan, tidak merawat kita, membeda-bedakan kita. Singkat kata, rasanya nggak pantas untuk dihormati dan ditaati. Pertama-tama teman-teman ingatlah bahwa ini bukan tentang ukuran pantas atau nggak pantas. Ini tentang Tuhan yang memerintahkannya. Kalau bicara tentang pantas nggak pantas, coba perhatikan semua pengajaran Tuhan. Apakah pantas dalam pemikiran manusia berdoa untuk orang yang telah nyakitin kita? Apakah pantas mengasihi orang yang telah mengkhianati kita? Semua kan pengajarannya gitu. Maka kita nggak bicara pantas atau nggak pantas. Ini tentang Tuhan yang memerintahkannya. Betul ada keluarga yang menyakiti kita. Itu sebabnya pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengampuni. Mengakui setiap hal yang telah melukai kita di hadapan Tuhan. Kemudian bertekad untuk mengampuni. Bertekad untuk pulih dari luka itu. Membebaskan diri dari rasa sakit dengan belajar mengampuni semua tindakan mereka yang jahat kepada kita. Mereka jahat tidak berarti kita punya izin untuk melakukan kejahatan yang sama. Kalau hanya membalas kejahatan dengan kejahatan, kebaikan dengan kebaikan, itu biasa teman-teman. Tapi kita dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu baru luar biasa. Ketika disakiti, kita dijauhi, maka kapan kita bisa bersaksi gitu ya? Ketika kita disakiti, kemudian kita menjauh nih, nggak mau lagi dekat dengan keluarga kita. Pertanyaannya, kapan kita bisa bersaksi dan mengenalkan Tuhan? Kapan kita bisa memberi dampak di tengah keluarga kita? Saya tidak menganggap remeh ada keluarga-keluarga yang menyakiti kita. Kenyataannya banyak. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadi alasan buat kita nggak mau mengerjakan hal yang ini. Gak mudah memang untuk bisa hadir, menaati dan menghormati orang-orang yang telah menyakiti kita. Di tengah rasa sakit dan kesulitan yang kita alami, kiranya ini yang kita boleh ingat. Mereka memang telah menyakiti kita. Tapi di situ, kita itu sedang diutus untuk memberitakan Injil. Injil itu apa sih teman-teman? Injil itu kabar baik di tengah keluarga kita. Sakit nggak? Sakit. Harus menaati dan menghormati orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita. Sedemikian rupa. Tapi Paulus juga kan mengalami rasa sakit. Berkali-kali ketika dia harus memberitakan Injil. Maka itu sudut pandangnya. Kita juga dipakai oleh Tuhan, diutus di tengah keluarga, walaupun sakit, untuk menjadi pemberita Injil di sana. Menaati dan menghormati sekalipun telah disakiti. Belajar mengampuni. Maka mintalah Tuhan untuk menolong kita, memberi hikmat untuk bersikap menghayati kasih Tuhan yang sempurna bagi kita yang penuh dengan dosa. Kita pun begitu kan? Dikasihi pantas nggak? Nggak pantas. Tapi Tuhan mengasihi kita. Kita mau menghayati kasih Tuhan yang sempurna bagi kita yang berdosa. Sehingga kita kemudian boleh belajar mengasihi, menaati, dan menghormati orang tua kita. Menjadi teladan dan berkat di tengah keluarga, sekalipun dengan hati yang terluka. Bahkan sampai luka-luka. Pada saat itu kita sedang meneladani Kristus, yang penuh kasih, sekalipun ia ada di atas kayu salib. Maka jadilah terang di tengah keluarga. Lakukanlah bagianmu sebagai seorang anak, turut dengan perintahnya bagimu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Hari ini teman-teman akan dilayani perjamuan kudus. Kita semua diundang. Kenapa perjamuan kudus dilakukan berkali-kali, sedangkan baptisan hanya sekali? Karena sekali kamu masuk menjadi bagian dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk selama-lamanya kita akan terus dipelihara.
Dan itu digambarkan dengan perjamuan kudus yang kita sering kali berulang kita terima. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Kasih-Nya nggak pernah berhenti buat kita. Dan itu semua yang kiranya memampukan kita untuk belajar mengerjakan bagian kita. Hari ini paling tidak kita mau belajar menaati dan menghormati keluarga kita dalam kacamata yang lebih luas. Saya diutus oleh Tuhan hadir di sana. Jadi pemberita Injil di situ, membawa kabar baik di situ. Sekalipun mungkin hati kita dilukai. Sekalipun kita harus mengalami luka. Tapi Tuhan tetap bersama dengan kita dan akan menguatkan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk kisah teduh. Muda. Kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita boleh mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan sharing dulu dengan teman-teman yang ada di sebelah kiri dan kanan kita. Boleh berdua atau bertiga, jadi boleh di-sharingkan secara singkat aja, kurang lebih 5 menit. Yang pertama mungkin pergumulan teman-teman selama 1 minggu ini. Dan yang kedua boleh diceritakan juga mungkin firman Tuhan apa yang teman-teman dapat setelah mendengar firman tadi. Mungkin boleh di-sharingkan ya, kurang lebih 5 menit. Boleh berdua atau bertiga, silakan. Apa sih?
Oke, teman-teman, thank you untuk sharingnya. Jadi nanti mungkin boleh dilanjutkan lagi ya setelah kebaktian. Kita mau berdoa syafaat yang akan kita naikkan. Nanti akan ada beberapa pokok doa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, lalu juga untuk pembangunan di setiap gereja dan juga untuk gereja kita, untuk program-program KP yang mungkin masih akan berjalan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh terus mengingat kami di dalam kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk satu lagi Tuhan kesempatan undangan di dalam panggilan beribadah yang Tuhan berikan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan boleh menibakan kami di sini dengan selamat. Kami bersyukur di sepanjang 1 minggu ini ada begitu banyak berkat dan kasih setia Tuhan yang sekiranya tidak mungkin kami dapat lupakan Tuhan, dan kami bersyukur untuk kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kami, Allah yang menyatakan dirinya. Kami juga bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini sebagai kesempatan di mana kami juga boleh mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, di dunia ini ada begitu banyak pilihan yang mungkin membuat kami Tuhan salah di dalam memilih. Ada begitu banyak tantangan yang semakin hari semakin banyak yang kami hadapi, tapi biarlah iman kami Tuhan tidak surut, tapi sebaliknya justru melalui tantangan tersebut, kiranya biarlah iman kami Tuhan boleh tetap semakin bergantung kepada Tuhan. Saat ini teman-teman, saya mengajak kita semua secara pribadi, mendoakan teman-teman di sebelah kita yang tadi sudah kita ajak sharing. Kita berdoa untuk setiap pergumulan mereka yang sudah dibagikan tadi. Mari secara pribadi saya mengajak setiap jemaat untuk mendoakan teman-teman yang ada di sebelahnya. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengarkan sharing dan pergumulan teman-teman kami masing-masing. Bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan di dalam komunitas ini untuk kami boleh saling mendoakan dan saling menguatkan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan Kak Deborah, bersyukur untuk setiap firman yang disampaikannya, persiapannya, Tuhan yang pakai terus secara luar biasa di dalam pelayanannya, pekerjaannya dan kehidupannya keseluruhannya. Tuhan yang kiranya boleh terus sertai dan pimpin Kak Deborah di dalam seluruh kehidupannya. Saat ini teman-teman, saya juga mengajak kita semua berdoa syafaat. Tidak lupa kita berdoa untuk bangsa dan negara di mana kita tinggal. Yang pertama untuk laki-laki, kita akan berdoa untuk persiapan pemilu di tahun 2024. Kita berdoa untuk setiap pihak-pihak yang terlibat supaya diberikan hati yang bersih, hati yang jujur, dan supaya setiap pemerintah baik di pusat maupun di daerah boleh sungguh-sungguh adalah orang-orang yang memang berkenan di hati Tuhan untuk menjalankan pemerintahan di tahun 2024. Lalu untuk yang wanita, saya mengajak kita semua juga berdoa untuk kenaikan harga barang dan juga untuk kenaikan harga jasa yang terus terjadi mungkin bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai macam dunia. Mari kita mohon penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam syafaat kita pada hari ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang kedua, kita juga berdoa untuk proses pembangunan gereja, terutama di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau. Kita berdoa supaya
proses pembangunan gereja pun bisa semakin banyak, semakin bertambah, dan pada akhirnya semakin banyak orang yang juga mengenal Injil. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Yang terakhir kita berdoa juga untuk program Komisi Pemuda yang mungkin sudah berjalan dan yang akan berjalan. Kiranya Tuhan yang pakai setiap program yang ada untuk bisa menjangkau lebih lagi jemaat-jemaat untuk boleh mengenal Tuhan. Mari kita angkat suara kita untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, inilah segenap pokok doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami juga boleh kembali menaikkan syafaat kami, Tuhan yang layakkan kami. Dan kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, dan juga bantu kami Tuhan di dalam persiapkan hati kami juga untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Terlebih lagi di dalam perjamuan kudus, biarlah kami juga boleh menghayati ya Tuhan dan memaknai perjamuan kudus dengan benar tentang arti kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, teman-teman, kita akan persembahan. Ayat persembahan kita terambil di Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Iya, teman-teman, kita akan persembahan. Hari ini ada persembahannya ada dua, ada persembahan bulanan sama mingguan. Yang persembahan bulanan itu kodenya 003. Jadi teman-teman kalau mau transfer, itu kalau yang bulanan belakangnya dikasih 3, angka 3 di belakangnya. Oke, sembari kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu PKJ 264, Apalah Arti Ibadah. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus. Kita mau menyanyikan lagu bait yang kedua dengan bangkit berdiri. Marilah kita melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan.
bersatu dalam doa. Bapak mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang boleh terima ya Tuhan. Dan biar kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan. Berkati untuk setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan biar kiranya juga setiap tangan-tangan yang mengelola juga memiliki hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang hari ini untuk pertama kali mengikuti perjamuan kudus setelah dibaptis. Apakah ada yang baru pertama kali? Baik, ya. Kalau tidak ada. Baik saudara, kita akan masuki perjamuan kudus saat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi akan dilayankan perjamuan kudus bagi rekan-rekan yang ada di gedung gereja. Marilah kita memulai perjamuan ini dengan mengarahkan hati. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Pada waktu yang Engkau tentukan, Engkau mengutus putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah mengorbankan hidupnya bagi kami, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini maupun yang berpartisipasi dari tempat masing-masing. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia
pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus. Semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai Kristus bagimu. Mari kita nyatakan salam damai, diiringi pujian bersukacitalah Tuhan. Silakan duduk rekan-rekan. Saat ini akan dilayankan perjamuan kudus bagi kita semua. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
Apakah ada di antara saudara yang secara tidak disengaja belum dilayani untuk roti dan juga air anggurnya? Jika semua sudah dilayani, maka penatua akan dilayani juga. Mari kita persiapkan perangkat perjamuan kudus lebih dulu. Umat yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat masing-masing, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Kita bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah kita terima. Roti dan juga air anggur yang mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita lewat Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Para penatua akan membantu untuk mengumpulkan tempat setelah perjamuan kudus. Iya, teman-teman diberkati sama firman Tuhannya, amin. Iya, saya pun juga diberkati. Sedikit, oh ya, thank you ya kok. Kirain tadi saya pikir jadi MC cek. Iya, teman-teman sedikit sharing.
tentang ketika saya diminta jadi liturgis hari ini, seperti biasa, hal yang pertama saya minta adalah tema. Temanya apa nih, gitu ya. Terus pas saya dapat, temanya tentang family. Jujur ini sulit buat saya untuk ngomongin soal family. Dan saya rasa juga kayaknya hari ini saya liturgis bareng Cindy pun kayaknya memang Tuhan udah setting begitu baik ya. Kita sama-sama memiliki background keluarga yang sama. Kita sama-sama dari keluarga broken home. Kita dibesarkan oleh single mom. Kita tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Dan ngomongin soal family, jujur sulit buat saya pribadi. Tapi seiring bertambahnya usia saya, semakin saya mengenal Tuhan, akhirnya saya bersyukur sama Tuhan kalau ini semua diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Saya belajar proses mengampuni karena jujur saya kepahitan dengan ayah saya gitu ya. Akhirnya saya belajar mengampuni dan mendengar firman Tuhan hari ini dibawakan Kadep, saya semakin diingatkan lagi kalau keluarga itu nggak selalu tentang kelengkapan anggota. Yang terpenting adalah bagaimana relasi kita bersama orang tua kita, sesama saudara kita. Itu yang terpenting. Justru yang bahaya adalah ketika kita memiliki anggota keluarga yang lengkap, tapi kita tidak memiliki relasi yang baik kepada mereka. Justru dari situ kita tidak bisa menjadi teladan dan berkat di tengah-tengah keluarga kita. Cindy? Ya, sama seperti saya juga. Ketika diingatkan kembali bahwa terakhir saya liturgis adalah 2017 dan itu pun di bulan keluarga dan lagi bicara tentang family juga, tentang bagaimana kita harus mengampuni. Dan hari ini berbicara juga tentang family dan yang saya dapatin dari Kadep, menghormati orang tua itu karena Tuhan yang mengatakannya. Karena itu juga sebagai identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita mau meyakini firman Tuhan yang hari ini agar kita pulang tidak dengan sia-sia. Kita mau menyanyikan lagu berkat bagi keluargaku. Biar kiranya lagu ini benar-benar bisa menjadi lagu tekad untuk kita sebagai anak Kristus. Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi dengan bangkit berdiri. Kita mau mengatakan kiranya Tuhan berkenan. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati,
Tuhan Yesus Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tumpah karena disakiti oleh orang-orang terdekat kita. Untuk setiap jerit tangis kesedihan yang dilontarkan karena ada banyak orang-orang yang merendahkan dan sangat mungkin melukai kita. Dan orang itu adalah orang-orang terdekat kita seringkali. Ingatlah kiranya Tuhan dengan kasih-Nya yang besar itu cukup memampukan dan menopang saudara untuk bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni, untuk bisa belajar menaati dan menghormati orang tua kita. Sehingga kehadiran saudara sungguh jadi berkat, sungguh berdampak baik, sebab di sanalah Tuhan mengutus saudara untuk memberitakan Injil, kabar baik di tengah-tengah keluarga kita. Terimalah berkat Tuhan yang akan bersama dengan saudara menjalani panggilan yang tidak mudah ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya. Amin. Oke teman-teman, saat teduh selesai. Oke, sebelum mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan, boleh ditampilkan di slide-nya. Oke, untuk hari Sabtu tanggal 8 Oktober akan ada pemberkatan nikah. Orangnya ada di sebelah kanan ya, deretan sebelah kanan. Untuk Kendri dan Kesha. Diharapkan untuk teman-teman jemaat untuk hadir pada hari Sabtu nanti untuk pemberkatan di sini. Next. Oke, ada beberapa pengumuman, mungkin nggak apa-apa kalau nggak bisa ditampilin ya. Jadi nanti akan ada staycation MFWF, diadakan di Villa Kinasi tanggal 11 dan 12 November. Untuk teman-teman yang mau join bisa daftar di Iren, Joshua, dan Indrawan ya. Di belakang ada Indrawan, nanti kalau teman-teman mau tanya boleh silakan ditanya setelah kebaktian. Lalu dari KPI terbuka juga acara kunjungan ke Museum LAI tanggal 12 November. Nanti untuk PIC-nya bisa menghubungi Tony Gunawan. Lalu apakah ada jemaat baru teman-teman yang hadir hari ini? Nggak ada, wajah-wajah lama semua berarti ya. Oke, ibadah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Selamat hari Minggu.